السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan halaqah kita seputar fiqhuz zakah. Dan pada pagi hari ini insyaallah taala kita memasuki pembahasan mengenai hukum zakat uang, zakat al-awraq an-naqdiyah atau mata uang yang beredar seperti sekarang ini di negeri kita, yaitu rupiah. Bagaimana hukumnya dan ketentuan-ketentuannya. Terlebih dahulu kita definisikan dalam bahasa fikih apa yang dimaksud dengan al-waraqun naqdi. Al-waraqun naqdi, warak itu kertas, an-naqdi alat tukar. Yang dimaksud di sini uang. Jadi mata uang. Nah, yang dimaksud di sini definisinya hiya qit'atun min waraqin khas tuzayyanu bi nuqushin khassah wa tahmilu a'dadan sahiha yuqabiluha fil 'ada rasidun ma'dani binisbatin khassah yuhaddiduha al-qanun wa tasduru imma min al-hukuma aw min hay'atin tubihu laha al-hukuma isdaruha liyatadawaluha an-nasu umlatan wa tusamma bi asma'in khassah. Jadi yang dimaksud di sini yaitu potongan kertas khusus, potongan kertas khusus yang di situ diberi gambar-gambar khusus dan memiliki bilangan-bilangan tertentu yang juga memiliki pecahan-pecahan dalam bentuk uang logam dan biasanya dikeluarkan oleh pemerintah yang sah atau lembaga-lembaga yang sah yang diizinkan oleh pemerintah untuk mengeluarkannya. Nah, ini definisi al-waraq an-naqdi, mata uang yang dimaksud dizakatkan atau tidaknya dalam pembahasan kita ini. Adapun hukum apakah wajib zakatnya atau tidak, maka para ulama telah menjelaskan dan memfatwakan bahwa mata uang kertas yang berlaku secara sah di tempat di mana seorang muslim itu berada wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah keputusan majma' atau lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Rabithah Al-Islami, dan ini juga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Komite Tetap Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan lain-lainnya. Dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada uang. Kenapa ini kita bahas? Karena ada sebagian orang mengatakan tidak wajib zakat di uang itu. Dalil-dalil yang menyatakan wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah yang sudah sering kita baca sebagai dalil wajibnya zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak lalu mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Firman Allah di sini mengatakan wala yunfiqunaha, mereka tidak menginfakkannya. Ini adalah isyarat bahwa yang dimaksud emas dan perak di sini adalah yang digunakan sebagai alat tukar. Nah, uang fungsinya adalah pengganti dari emas dan perak. Dan dia juga memiliki nilai-nilai berharga yang bisa digunakan ditukar dengan emas dan perak. Oleh karena itu termasuk dalam keumuman ayat ini. Dan dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, juga surah At-Taubah ayat 103.
ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah. Dan ini umum sifatnya, khudh min amwalihim. Amwal, harta di sini umum, tidak ditentukan bentuk hartanya. Kemudian datang hadis-hadis yang menentukan harta-harta yang dizakatkan, maka termasuk di sana emas dan perak. Dan emas dan perak fungsinya ketika itu selain sebagai perhiasan juga sebagai alat tukar. Maka kita katakan uang berfungsi seperti emas dan perak termasuk dalam keumuman ayat yang mulia ini. Pembahasan yang berikutnya, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hukum menggabungkan uang kepada harta-harta yang lain seperti emas dan perak atau barang dagangan untuk menyempurnakan nisab. Apa hukumnya? Misal Anda punya emas atau punya perak. Misal yang pertama ini sudah sampai nisab, lalu Anda juga punya uang yang tidak sampai nisab. Ini digabungkan atau tidak? Sebenarnya ini sudah ada kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam pembahasan menggabungkan satu harta dengan harta yang lainnya. Atau Anda punya harta barang niaga, kemudian Anda juga punya uang tabungan, digabungkan atau tidak? Ini yang pertama. Contoh yang kedua, emas dan perak atau barang perniagaan Anda tidak sampai nisab, Anda juga punya harta simpanan, uang. Kalau digabungkan sampai nisab, apakah digabungkan atau tidak? Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, begitu juga Komite Fikih Internasional, lembaga fikih internasional yang dinaungi oleh Rabitul Alam Al-Islami, kemudian juga Lajnah Ad-Daimah lil Fatwa, Komite Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, memilih pendapat wajib menggabungkan uang-uang dengan barang-barang berharga yang lainnya. Barang-barang berharga yang lainnya seperti emas dan perak atau barang niagaan untuk menyempurnakan nisab. Untuk menyempurnakan nisab. Jadi wajib digabungkan. Nah, jadi ini harus kita ketahui karena barangkali banyak di antara kita yang tidak tahu ketika dia sudah menghitung nisab dan haulnya emas atau perak yang dimilikinya, uang yang lain tidak dihitung dengan anggapan tidak sampai nisab uangnya. Padahal para ulama kita memfatwakan itu digabungkan agar bisa sampai nisabnya. Lalu nisabnya apa? Nisab uang ini. Nisab uang ini adalah nilai yang paling murah atau yang paling rendah antara emas dan perak. Nah, nisabnya bukan emas secara mutlak, tetapi nisab zakat uang itu adalah adna an-nisabaini min adz-dzahabi wal fiddah. Nisab perak kemarin berapa? 595 gram. Nisab emas adalah 85 gram emas. Nah, misal apabila nisab fiddah perak lebih murah daripada nisab nilainya, nilainya di pasaran, nisab perak lebih murah daripada nilai nisab emas. Jadi nilai nisab perak itu 595 itu ternyata dengan harga hari itu lebih murah daripada harga 85 gram emas, maka dinisabkan kepada perak. Kalau ternyata emas yang lebih murah, dinisabkan kepada emas. Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh lembaga fikih internasional dan juga ini ketetapan Hay'ah Kibaril Ulama di Arab Saudi. Lembaga ulama-ulama besar Hay'ah Kibaril Ulama di Arab Saudi, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Lajnah Ad-Daimah, Syekh bin Baz dan lain-lainnya. Alasannya apa? Alasannya untuk atau demi menjaga maslahat orang-orang fakir, orang-orang fuqara. Kenapa? Karena dengan demikian sehingga orang-orang fuqara itu lebih segera mendapatkan santunan, tidak menunggu sampai harus, kalau dipastikan harus emas misalnya. Maka
nilainya tinggi, dihitung ternyata uang dia belum sampai kepada senilai itu, akhirnya tidak dikeluarkan. Karena kalau kita katakan jadi patokannya hanya emas saja, 85 gram emas itu bisa jadi nilainya tinggi sementara uang dia belum sampai. Kalau kita katakan perak saja, bisa jadi antara emas dan perak itu bisa berubah-ubah nanti nilai nisab itu. Kalau harga barangkali emas memang mahal, tetapi kan nisab perak lebih banyak daripada nisab emas, maka dilihat nanti selisih mana harga yang paling murah nilainya, itu yang diambil agar lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir dan miskin. Dan dengan demikian juga kata para ulama, sehingga kebanyakan orang-orang yang berduit dan diberi kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak zakatnya yang bisa dikelola untuk fakir dan miskin serta orang-orang yang berhak yang lainnya. Ini zakat uang. Baik, kita lanjutkan ke masalah yang berikutnya, zakat urud at-tijarah. Zakat barang-barang perdagangan. Pembahasan zakat barang perdagangan ini kita mulai dari definisinya, kemudian syarat-syarat wajibnya, kemudian bagaimana cara menilai, menakar, mengeluarkan takaran untuk zakatnya. Kemudian nanti akan dibahas juga termasuk di situ zakat saham dan cek, dan juga cara mengeluarkan zakat urud tijarah itu. Baik, kita definisikan dahulu apa yang dimaksud dengan urud tijarah, barang perniagaan yang diwajibkan zakat padanya. Yang dimaksud urud tijarah itu adalah al-malu al-mu'addu lit-tijarah, harta yang memang disiapkan untuk diperdagangkan, dijual belikan. Baik itu barang dagangan itu dari komoditi-komoditi yang diwajibkan zakat padanya, seperti hewan ternak, ataupun tidak termasuk dalam komoditi zakat, namun karena dia diperdagangkan maka dia masuk dalam zakat perniagaan. Contohnya pakaian, orang jual pakaian. Pakaian kan tidak termasuk dalam barang zakat, tetapi karena dia disiapkan atau karena dia dijadikan barang dagangan, maka di sini wajib dikeluarkan zakat. Hukum zakat pada barang-barang perniagaan yang tidak hukum zakat pada barang-barang yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan. Hukum zakat pada barang-barang yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Misalnya Anda beli mobil, walaupun banyak Anda punya mobil, mungkin misalnya Anda punya mobil 4 dan mungkin salah satu atau duanya tidak terpakai, tapi bukan untuk dijual. Bagaimana hukumnya? Atau Anda punya beberapa rumah, tetapi bukan untuk dijual. Apa hukumnya? Tidak ada zakat atau tidak wajib zakat pada barang-barang yang tidak disiapkan atau diniatkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Dalilnya yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak wajib atas seorang muslim untuk mengeluarkan zakat pada budaknya dan kudanya. Jadi tidak wajib pada seorang muslim untuk mengeluarkan zakat pada budaknya dan kudanya. Kalau kuda di sini kan bisa kita kiaskan sekarang dengan kendaraan kita, mobil, sepeda motor, ya. Nah, yang kita pakai, yang dimaksud hadis di sini adalah yang digunakan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi menunjukkan harta-harta yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemakaian, kebutuhan, itu tidak dizakatkan. Ini menunjukkan bahwa zakat itu disyariatkan bukan untuk memberatkan, membebani dan menyulitkan umat Islam. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma'. Ijma' bahwa para ulama sepakat tentang hal ini, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, dan Ibnu Jazzi. Ini barang-barang yang dibeli
tidak diniatkan untuk dizakatkan. Yang kedua, hukum barang-barang yang dibeli memang untuk dijual, diperdagangkan, walaupun mungkin lakunya masih lama. Seperti orang jual mobil kan tidak bisa seperti orang jual harian, barang harian. Kadang berbulan-bulan dia tidak laku. Kadang setahun cuma berapa yang laku. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah dikeluarkan zakat atau tidak? Wajib dikeluarkan zakat pada barang-barang yang memang diniatkan atau disiapkan untuk diperjualbelikan. Dan ini adalah ittifaq, kesepakatan mazhab fikih yang 4. Seperti mazhab fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli ilmi, mayoritas ulama. Dan ada sebagian ulama yang menyelisihinya, artinya berpendapat tidak ada di situ. Tetapi itu adalah pendapat-pendapat yang syadz atau yang ganjil. Dalil tentang wajibnya zakat urud tijarah, barang yang disiapkan untuk diperjualbelikan, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 3, khudh min amwalihim. Ini dalil dari ayat Al-Qur'an. Dalil dari As-Sunnah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke Yaman, a'limhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka. Nah, ini termasuk harta, maka wajib dikeluarkan zakat. Dalil yang ketiga yaitu athar sahabat, athar yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Laisa fil urudi zakatan illa makana lit-tijarah." Tidak ada zakat, kata Ibnu Umar, pada barang-barang kecuali yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Nah, athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hajar, dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian pendapat yang kuat adalah bahwa barang-barang niaga itu wajib diperjualbelikan. Kita masuki pembahasan yang berikutnya, syurut wujub zakat fi urud at-tijarah. Syarat wajibnya zakat barang-barang perniagaan. Syarat yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jika Anda adalah seorang pedagang atau saudagar atau juragan, syarat yang pertama adalah niyatut tijarah indat tamalluk. Yang pertama, niat berdagang ketika memiliki harta itu. Jadi, niat berdagang ketika memiliki harta. Ada tidak kita niatkan untuk menjual atau diperjualbelikan? Nah, para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Syarat ini, apakah disyaratkan ketika Anda membeli barang itu disyaratkan Anda berniat bahwa barang ini dibeli memang untuk jualan atau tidak? Nah, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, disyaratkan seseorang itu meniatkan ketika dia memiliki harta tersebut, dia niatkan untuk dia berdagang. Nah, ini adalah kesepakatan mazhab yang 4. Bahkan ada dihikayatkan ijma', tetapi hikayat tersebut lemah. Dalil pendapat yang pertama ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang kita kenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini sifatnya umum, amalan itu harus ada niatnya. Dan tijarah, perdagangan itu juga adalah amalan, maka wajib di situ disertai dengan niat bahwa dia akan berdagang. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, tidak disyaratkan pada barang-barang perniagaan itu harus diniatkan untuk berdagang di awal dia menguasai atau memiliki harta tersebut. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, kemudian juga dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Al-Karabisi juga memegang pendapat ini. Dan Syekh Ibn Utsaimin serta Lajnah Ad-Daimah juga memegang pendapat ini. Tidak ada harus disyaratkan ketika pertama kita memiliki harta tersebut harus diniatkan untuk diperdagangkan. Yang jelas kapan dia itu sudah memperdagangkannya, maka itu wajib dikeluarkan zakat apabila terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Dalilnya sama-sama hadis itu juga, innamal a'malu binniyat juga, cuma cara memahaminya yang berbeda. Bagaimana mereka memahaminya, menyimpulkannya? Kata mereka bahwa walaupun awalnya dia membeli kitab ini misalnya bukan untuk diperjualbelikan, kapan dia sudah memperdagangkan berarti sudah dia berniat memperdagangkan, tidak mesti dari awal lagi. Nah, kalau yang tadi mensyaratkan harus dari awal. Kenapa? Karena berdagang itu amal. Dari awal harus sudah ada niatnya. Kalau dia mengatakan betul harus ada niat, tapi kan niat itu kalau dia sudah mau berjualan berarti sudah ada niat untuk berjualan. Nah, mana pendapat yang lebih kuat? Allahu a'lam, mana pendapat yang lebih kuat? Yang jelas, walaupun awalnya harta itu tidak dia niatkan untuk, misal bisa jadi seperti ini. Anda seorang pedagang pakaian. Anda beli pakaian, sudah siapkan di toko itu untuk dijual. Kemudian suatu ketika Anda beli pakaian pula, lalu tidak Anda pakai, udahlah saya jual aja. Jadi niat yang pertama kan tidak untuk dizakatkan. Kemudian ternyata juga tidak Anda pakai, Anda sudah letak di toko aja, masukkan dia gabung sama barang-barang itu. Nah, yang seperti ini masuk kepada barang niaga walaupun bukan niat dari awal. Hanya saja ketika dia masukkan ke situ, berarti dia gabungkan dengan barang niaganya, berarti dia sudah berniat untuk menjadikannya sebagai barang dagangan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila seseorang membatalkan niat untuk berdagang dengan barang tersebut, jatuh pula kewajiban zakat. Misalnya Anda punya 10 unit rumah yang akan dijual. Lalu salah satunya Anda batalkan, yang satu ini tidak jadilah saya jual, mau saya hibahkan saja atau saya pakai saja. Nanti mana tahu saya pindah ke sini, kadang-kadang ke sini. Sudah, ini tidak jadi dijual. Maka yang satu ini keluar dari kewajiban zakat, dan ini sepakat ulama-ulama dari mazhab yang 4. Alasannya karena niat ada syarat. Ketika sudah dia niatkan untuk tidak menjualnya lagi, berarti sudah keluar dari kategori barang dagangan. Nah, ini dia. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait masalah ini juga, apakah disyaratkan barang dagangan itu harus segera dia berdagang atau tidak? Nah, bisa jadi dia sudah niatkan dan sudah beli barang, tapi belum juga dia mulai berdagang lagi. Bagaimana? Apakah sudah mulai dihitung juga? Atau ditunggu dulu dia mulai berdagang baru bisa dihitung? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama sampai sedetail itu. Di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, hendaklah, kata dia, disyaratkan barang yang dimiliki itu segera diperdagangkan. Jadi tidak lagi ditunda-tunda. Kalau dia ditunda-tunda sehingga jangka waktu yang lama, maka itu belum ada kewajiban zakat sampai dia mulai berdagang. Ini adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, satu pendapat dari mazhab Hanabilah, dan ini adalah pendapat Muhammad ibn Hasan dari murid dan sahabat Al-Imam Al-Hanafi. Alasan mereka karena yang dinamakan tijarah, perdagangan itu adalah
mengelola, memutar, menjalankan harta itu dengan menukarnya dengan harta yang lain, artinya menjualnya. Karena kalau dahulu kan sistem jual beli itu juga ada sistem barter, tukar menukar. Kalau seandainya tidak dilakukan itu, belum dikatakan itu jual beli. Ini pendapat yang pertama. Harus ketika dia mulai berdagang baru dihitung. Kalau belum, maka belum diwajibkan zakat. Pendapat yang kedua, hanya disyaratkan niat saja dan tidak disyaratkan harus segera dia meniagakannya atau berdagang dengannya. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanabilah dan juga pendapat sebagian ulama dari mazhab Hanafi. Dalilnya, mereka mengatakan bahwa dalil-dalil yang mewajibkan zakat barang-barang niaga itu hanya mensyaratkan niat saja. Jadi dan bisa jadi jenis-jenis harta itu adalah jenis barang yang tidak bisa langsung diniagakan. Nah, maka dengan demikian kata dia, selama dia sudah berniat bahwa barang ini memang dia siapkan untuk diperjualbelikan, walaupun dia belum memulainya, maka itu sudah terhitung barang niaga yang wajib dizakatkan. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan difatwakan oleh Lajnah Daimah serta Muktamar Zakat yang keempat, bahwa mereka berpendapat tidak disyaratkan dalam wajibnya zakat urut tijarah itu harus diperdagangkan segera ataupun ditunda, walaupun dia belum memperdagangkannya. Bahkan sekedar berniat saja dia untuk memperdagangkan, itu sudah terhitung harta niaga yang wajib dizakatkan. Kalau yang kedua tadi tetap harus diperdagangkan, tetapi tidak segera. Nah, pendapat yang ketiga, asal niat saja untuk dia niagakan, itu sudah terhitung barang niaga yang wajib padanya zakat apabila sampai nisabnya. Ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apakah ada perbedaan kewajiban zakat dengan pedagang yang menimbun hartanya menunggu sampai barang naik baru dijualnya dalam hukum zakat ini, dengan orang yang memang langsung memutar hartanya? Ada orang terkadang kan seperti itu. Misalnya kalau orang yang membeli dolar misalnya, ya niat dia untuk dijual nanti. Jadi ada orang memang dia beli dolar itu niatnya, atau beli emas niatnya adalah untuk dijual, tetapi tidak segera, dia tunggu sampai nanti harga naik. Nah, ada orang yang memang dia langsung berjual beli. Nah, ini disebut orang yang langsung berjual beli ini disebut at-tajir al-mudir, yang langsung memutar hartanya. Dan pedagang yang menimbun hartanya menunggu sampai naik harga barang itu disebut at-tajir al-muhtakir. Para ulama menjelaskan la farqa bainahuma, tidak ada beda di antara keduanya. Keduanya wajib menzakatkan hartanya di setiap tahun. Walaupun orang yang menyimpan dolar ini tahun ini belum diperjualbelikannya, karena dia masih belum butuh untuk diperjualbelikan, tapi niatnya memang akan dijual nantinya, berarti itu sudah termasuk barang niaga. Nah, ini sudah termasuk barang niaga, maka tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Misalnya dia menyimpan hartanya dolar atau emas yang dia beli, menunggu harganya naik sampai setahun, sampai 2 tahun belum dia jual lagi, itu tetap wajib dikeluarkan zakat dari uang tersebut, dolar tersebut, setiap tahunnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Adapun alasannya,
bahwa haul itu disyaratkan pada harta tersebut, bukan pada jenis apakah dia memang langsung dijual atau tidaknya. Tetapi kalau dia sudah termasuk barang niaga, ya sudah wajib zakat. Ini dia alasan-alasannya. Syarat yang berikutnya wajibnya zakat barang niaga yaitu bulughun nisab, sampainya nisab. Nah, kita sudah jelaskan tadi keputusan Lajnah Daimah, kemudian juga Hay'ah Kibaril Ulama, dan juga Majma' Komite atau Lembaga Fikih Internasional, bahwa nisab urud at-tijarah, barang perniagaan itu adalah nisab emas dan perak, yaitu yang paling rendah nilainya di antara keduanya. Dan ini pendapat mayoritas ulama dulu dan sekarang. Jadi silahkan dilihat ketika perkiraannya sudah sampai nisab, mana yang paling murah nilainya, itu yang diambil. Berapa takaran wajib yang harus dikeluarkan dari barang-barang, berapa takaran zakat yang wajib dikeluarkan dari barang-barang perniagaan? Takaran yang wajib dikeluarkan itu sama dengan zakat harta atau zakat emas dan perak, yaitu rubu' al-usyur atau 2,5%. Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan? Bagaimana cara kita menghitung zakat perniagaan tersebut? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa nisab urud tijarah, barang-barang perniagaan itu adalah nisab emas dan perak, dan diukur, dihitung mana yang paling maslahat, paling berguna untuk orang miskin di antara nisab keduanya. Apabila telah diukur nilai salah satu emas dan perak itu, kemudian hitung harta niaga kita. Hitung harta di sini adalah harta yang memang disiapkan untuk diperdagangkan, tidak termasuk di situ fasilitas-fasilitasnya seperti lemari, rak-rak, tokonya, karena itu tidak kita jual. Jadi betul-betul barang-barang yang kita jual. Dihitung aset kita yang ada, yang kita siapkan untuk dijual itu, yang dihitung apa? Apakah harga jual kita? Karena kan kita barangkali membeli modalnya 20.000, kita jual dia 70.000. Apakah 70.000 itu hitungnya atau harga beli? Yang dihitung adalah harga kita membeli. Karena harga jual ini bisa berubah-ubah. Nah, yang tetap itu adalah harga modal kita, dan itu juga tidak memberatkan penjual dan tidak menyulitkan penjual. Nah, itu caranya, dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian para ulama juga menjelaskan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahkan ini hampir berupa ijma' atau kesepakatan, bahwa apabila nilai barang niagaan kita itu setelah dihitung nilai tidak sampai nisab, maka wajib digabungkan dengan duit kita yang ada, yang tersimpan, yang kita miliki dalam tabungan kita, agar bisa sampai nisab. Kalau tidak juga sampai nisab, berarti belum wajib zakat. Dan ini adalah ijma'. Kapan dihitung, dianggap, kapan barometer dianggap telah sempurna nisab? Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, karena orang berdagang ini kan sulit, untung ruginya itu kan silih berganti, tidak stabil. Nah, bisa jadi nanti ketika dia berdagang untung besar, beberapa bulan waktu jatuh perdagangan, sepi, nah turun pula nisabnya.
Jadi bagaimana kalau seperti itu akhirnya tidak pernah zakat nanti? Karena dagang itu turun naik. Jadi yang menjadi tolak ukur itu apa? Apakah awal pertama kita berdagang itu sudah dihitung, ataukah nanti pas di tengah-tengah, ataukah pas sudah sampai haul saja sudah kita mulai berdagang itu kapan? Misal kita mulai berdagang bulan Ramadan. Ramadan depan kita lihat sudah sampai nisab langsung dikeluarkan, atau bagaimana? Nah, ini juga dibahas dan ini juga perlu diperhatikan agar kita tidak salah dalam mengeluarkan zakat. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan nisab yang sah atau yang dianggap sah untuk wajibnya zakat urut tijarah itu cukup di akhir haul saja. Cukup di akhir haul saja. Misalnya Anda waktu itu mulai berdagang di bulan Ramadan, maka tidak perlu Anda di pertengahan, misalnya di bulan Zulhijjah misalnya, atau di bulan Rajab, Anda hitung cepat sudah sampai atau belum perkiraan. Cukup bulan Ramadan nanti saja. Di bulan Ramadan itu dilihat sampai nisab atau tidak. Kalau tidak sampai ya tidak wajib zakat. Kalau sampai nisab, keluarkan zakat. Nah, ini pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat mazhab Malikiyah serta mazhab Asy-Syafi'iyah. Alasannya bahwa inilah yang terjadi, atau seperti inilah yang terjadi di zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dahulu petugas-petugas zakat, atau disebut su'ah, ya, su'ah atau as-sa'i bentuk mufradnya, itu adalah petugas-petugas zakat yang sah dari pemerintah. Mereka mengumpulkan zakat daripada pedagang-pedagang itu berdasarkan harta yang ada ketika itu. Lalu mereka tidak menanyakan ini kapan sampai nisabnya, bulan kapan sampai nisabnya. Itu mereka tidak menanyakan. Pokoknya mereka mendatangi pedagang, langsung dihitung, sudah sampai nisab, keluarkan zakat. Sudah setahun belum ini? Sudah, dihitung, lihat. Sampai nisab langsung dikeluarkan. Tidak ditanyanya, ini sudah setahun, kapan mulai sampai nisabnya? Tidak. Mereka tidak menanyakan hal tersebut. Nah, mereka juga tidak menanyakan sudah berapa bulan nisabnya. Tetapi mereka cukup mengambil zakat saja kepada mereka tanpa menanyakan itu, menunjukkan bahwa yang menjadi tolak ukur adalah nisab di akhir haul. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena zakat perniagaan itu terkait dengan nilai, bukan dengan barangnya, dengan nilainya. Dan untuk mengukur selalu nilainya, itu akan menyulitkan orang. Karena seperti yang saya katakan tadi, perdagangan itu tidak stabil, nilai-nilai itu ya. Bisa berubah-ubah nanti. Bisa naik turun, jatuh, dan lain sebagainya. Maka akan menyulitkan. Cukup yang menjadi patokan itu adalah nisab di akhir haul. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berpendapat bahwa patokan nisab itu adalah sepanjang haul. Apabila nisab berkurang, maka harus diulang lagi haul yang baru. Ini pendapat yang kedua. Setiap kali berkurang terputus haulnya. Misalnya dia mulai dagang, jumlahnya sudah, pertama dia modal dagang sudah sampai kepada wajib zakat. Rupanya bulan kedua merosot, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan merosot, tidak sampai lagi nisab, maka harus dimulai lagi nisab yang baru, terputus haulnya. Ini adalah pendapat mazhab Hanabilah dan juga pendapat Ibnu Suraij dari mazhab Syafi'iyah, dan ini mereka kiaskan kepada zakat hewan ternak dan zakat mata uang atau zakat emas dan perak. Mereka kiaskan kepada hewan ternak, kapan dia berkurang diulang hitung lagi. Begitu juga dengan uang atau emas dan peraknya. Kemudian alasan mereka karena ini termasuk harta yang disyaratkan padanya nisab dan haul, maka sama seperti harta-harta yang lainnya, kapan berkurang maka harus diulang lagi. Pendapat yang ketiga berpendapat
bahwa nisab itu yang menjadi patokan adalah pertama dan terakhir. Kalau yang tadi cuma akhir saja, akhir haul. Pokoknya udah sampai setahun, ditengok yang terakhirnya. Kalau yang pendapat yang ketiga ini, pertama dia mulai awal tahunnya itu sudah sampai nisab, kemudian dilihat akhir haulnya sampai nisab juga atau tidak. Nah, kalau sudah sama-sama sampai nisab baru dikeluarkan zakat. Ini pendapat yang ketiga. Tidak masalah bagi dia kalau di tengah-tengah, di bulan yang ke-5, ke-6 dan ke-7 berkurang, tidak ada masalah. Yang penting pertama tadi sudah sampai nisab, di akhir tahun juga sudah sampai nisab. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan juga pendapat Syafi'iyah, karena kata mereka untuk mengukur nisab itu setiap bulan, setiap waktu itu menyulitkan. Maka cukuplah di awal dan di akhir. Cukup di awal dan di akhir. Kemudian kata mereka, kenapa dikatakan dijadikan patokan di awal dan di akhir? Karena syarat wajibnya zakat itu adalah pertama nisab, kemudian sampainya 1 tahun. Maka cukup jadi patokan itu yang pertama dan yang terakhir. Mana yang paling kuat di antara 3 pendapat ini? Jadi dari 3 pendapat ini kan tidak satu pun yang mendatangkan dalil dari hadis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Memang tidak ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat yang pertama itu sebenarnya adalah pendapat yang lebih mendekati, bahwa di zaman Rasulullah SAW mereka tidak disibukkan dengan menanya kapan mulainya ini, kapan mulainya itu. Yang penting setiap tahun dihitung barang niaga itu sampai nisab keluarkan zakat. Setiap tahun dihitung sampai nisab keluarkan zakat. Maka yang ini pertama akan lebih memudahkan pedagang, kemudian juga akan lebih berguna bagi orang fakir dan miskin, selain juga mendekati kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak ada dalil tegas. Allahu a'lam bissawab. Syarat yang berikutnya yaitu mudiyul haul, berlalunya 1 haul dari semenjak dia berniaga atau sampai nisab yang pertama menurut salah satu pendapat ulama. Dalil-dalil tentang wajibnya haul ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul." Tidak wajib zakat pada harta yang tidak sampai 1 tahun haulnya. Dan juga ini adalah ijma' para ulama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu kaifiyat menghitung zakat tijarah secara mendetail. Ini lebih mendetail lagi. Yang pertama, ya, yang dihitung itu adalah barang-barang, pokoknya semua barang-barang niaga yang dimiliki oleh pedagang tersebut, dan ini mencakup hal yang berikut. Yang pertama disebut oleh para ulama kita al-bidha'ah, yaitu barang-barang yang akan dijual itu, baik yang masih di dalam gudang atau yang sudah di tokonya atau di showroomnya, atau masih dalam perjalanan, ya, atau yang berada pada agen-agennya. Mungkin dia punya karyawan yang memasarkan keluar kota barang itu. Jadi itu termasuk barang dia yang belum terjual itu. Maka itu harus dihitung karena itu sudah disiapkan untuk dijual. Ada yang di gudang itu dihitung. Kemudian dia sudah beli, sekarang dalam perjalanan pengiriman barang dari Jawa misalnya memakan waktu 2 minggu. Sekarang sudah masuk waktu wajib dia zakat nih, sudah 1 tahun nih dia berdagang. Nah itu dihitung. Atau juga orang sudah berkeliling menjualkan, dia udah kirim ke sana dan belum dibeli orang. Beda kalau sudah dibeli orang, itu sudah keluar dari aset dia. Itu memang barang dia, orang anggota-anggota dia yang dia tugaskan untuk memasarkannya. Maka itu juga dihitung. Kemudian yang kedua yang termasuk juga untuk dihitung, barang-barang
yang dibeli oleh pedagang itu dengan sistem pemesanan. Nah, dengan sistem pemesanan. Misal dia order pakaian mungkin misalnya dalam partai besar, sehingga kan tidak selesai semuanya, tetapi dia bayar dan dia sudah ada kesepakatan. Nah, itu dia hitung modalnya. Itu juga termasuk barang yang dia persiapkan untuk dia jual. Kemudian yang berikutnya termasuk barang-barang yang dihitung dalam barang-barang niaga. Perhiasan-perhiasan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Apa saja perhiasan ini? Emas, perak, mutiara dan lain sebagainya. Kalau itu untuk dijual, maka itu dikeluarkan zakat. Kemarin kita sebutkan seperti batu-batu yang berharga, itu tidak ada zakatnya. Perhiasan batu-batu yang berharga walaupun lebih mahal dari emas. Tapi kalau disiapkan untuk diperniagakan, dijual belikan, seperti intan, seperti misal mutiara, dia berdagang mutiara, maka itu termasuk urut tijarah, harus dihitung zakatnya. Kemudian juga termasuk barang niaga yang harus dihitung zakatnya saham. Saham yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan. Itu juga harus dihitung. Kan ada orang yang jual beli saham. Dan kalau saham itu bukan fiktif, memang saham yang real, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Karena kan ada pasar saham ya, bursa saham, jual beli saham. Kalau itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau itu fiktif itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau itu real, sahamnya itu adalah saham yang real, maka itu termasuk barang niaga yang berharga dan harus dikeluarkan zakatnya atau dihitung zakatnya. Kemudian juga properti-properti yang dibeli dengan niat untuk dijual. Tanah, bangunan yang dibeli untuk niat diperdagangkan, itu juga harus dihitung. Kemudian hewan-hewan yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan, seperti onta, sapi, kambing dan sejenisnya. Nah, orang yang ini bagaimana zakatnya? Kan onta, sapi, sejenisnya kan ada zakat hewan ternak. Kalau dia bukan peternak, tetapi dia pedagang, maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat perniagaan. Nah, kadang kan ada orang pedagang sapi itu kan banyak sapinya. Nah, sambil berdagang itu harus diberi makan, kayak menggembala pula dia. Nah, ini yang mana sebenarnya zakatnya yang akan dikeluarkan nih? Jadi yang dikeluarkan adalah salah satu zakat itu sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat beternak, maka itu adalah zakat hewan ternak. Kalau dia niat memelihara itu adalah untuk dia perdagangkan, yang dikeluarkan adalah zakat perniagaan. Tentu hitung-hitungannya berbeda. Karena kalau zakat perniagaan dengan zakat hewan ternak itu nisabnya berbeda dan hitungannya juga, syaratnya juga berbeda. Kemudian juga para ulama menjelaskan termasuk barang-barang yang dihitung sebagai barang perniagaan, yaitu barang-barang yang dipakai untuk membangun, ya, untuk membangun barang-barang bangunan yang diperjualbelikan, maka itu termasuk barang-barang niaga yang juga wajib dihitung zakatnya. Misalnya toko bangunan. Dan banyak lagi. Yang penting apapun yang termasuk yang halal dan diperjualbelikan itu, maka itu wajib dikeluarkan zakat niaganya. Yang tidak dihitung, barang-barang yang tidak dihitung dari pedagang itu, seperti modal tetap. Modal tetap itu ya seperti toko, rak-rak tadi, fasilitas-fasilitasnya. Nah, itu tidak bergerak, tetap dia. Tidak termasuk yang diputar harta tersebut untuk diperjualbelikan. Kemudian yang berikut juga
tidak termasuk untuk dihitung dalam berjual beli itu properti yang dibeli oleh perusahaan untuk tempat kantor. Nah, itu juga tidak termasuk. Kemudian barang-barang yang digunakan untuk mempersiapkan perniagaan atau barang dagangan itu. Mungkin ada perlengkapan-perlengkapan tool, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyiapkan semuanya. Nah, itu tidak dihitung. Mungkin seperti merek apa semuanya itu tidak dihitung, baliho-balihonya apa semuanya itu tidak dihitung, termasuk dalam barang-barang yang dikeluarkan zakatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk sementara pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ dahulu. Untuk pertanyaan kita tunda untuk besok pagi. Besok insyaallah kita akan bahas zakat saham dan juga zakat cek, ya. Karena saham dan cek itu termasuk barang-barang yang bernilai dan bisa diperjualbelikan. Bagaimana hukumnya dan bagaimana pula cara mengeluarkan zakat tersebut. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.